Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ma'rufah dari kelompok 1 mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Fakultas Agama Islam Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang. Saya di sini ingin mempresentasikan makalah tentang belajar dan pembelajaran dengan tema makna, prinsip, dan asas belajar dan pembelajaran. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya sedikit batuk, jadi saya mohon maaf jika suara saya kurang lantang atau kurang jelas. Kalau misalnya nanti suara saya kurang keras, nanti bisa di fullkan volume dalam HP-nya. Saya mohon maaf sekali. Nah, langsung saja kita bahas tentang pengertian, asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu A. Pengertian belajar dan pembelajaran. Apa sih itu belajar dan pembelajaran? Pengertian belajar dan pembelajaran. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan itu akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar juga dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi di dalam lingkungannya. Nah, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang itu banyak sekali, baik sifat maupun jenisnya. Karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan. Karena itu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang itu merupakan perubahan dalam arti belajar. Jadi dalam diri seseorang itu terdapat perubahan, tapi tidak semua perubahan yang ada dalam diri seseorang itu mempunyai arti belajar. Akan tetapi, belajar juga bisa diartikan proses mencari, memahami, menganalisis suatu keadaan sehingga terjadi perubahan perilaku. Dan perubahan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hasil belajar jika disebabkan oleh karena perubahan atau keadaan sementara. Jadi, perubahan tersebut tidak bisa dikatakan hasil belajar jika perubahan atau keadaannya masih sementara. Nah, sedangkan pembelajaran adalah suatu usaha mengorganisasikan lingkungan belajar sehingga memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar tertentu yang akan mendukung pembelajaran itu nantinya. Selanjutnya adalah prinsip dan asas belajar dan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah hukum dasar, suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Sedangkan prinsip adalah asas suatu dasar yang dijadikan pokok pikir, bertindak dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asas dan prinsip sebenarnya adalah sama karena menjadi pokok dasar baik bertindak maupun berpikir. Jadi intinya asas dan prinsip itu sebenarnya mempunyai makna atau mempunyai arti yang sama karena menjadi pokok dasar baik itu bertindak maupun berpikir. Ada banyak sekali teori dan prinsip belajar yang dikembangkan oleh para ahli yang satu dengan yang lain memiliki persamaan dan juga perbedaan. Dari berbagai prinsip belajar tersebut, terdapat prinsip yang relatif berlaku umum atau bersifat umum,
yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa yang perlu meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan cara mengajarnya. Ya. Selanjutnya adalah prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip-prinsip dan asas belajar pembelajaran yaitu 1. Perhatian dan motivasi. Yang kedua adalah keaktifan. Yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam adalah umpan balik dan penguatan. Dan yang terakhir adalah perbedaan individual. Jadi, prinsip belajar dan pembelajaran yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Dari kajian teori belajar, pengolahan informasi, terungkap bahwa adanya tanpa adanya perhatian, tak mungkin terjadi belajar. Jadi kalau misalkan kita tidak memperhatikan, itu berarti kita bukan belajar. Perhatian terhadap belajar akan timbul pada siswa apabila bahan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar dan mengajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudian pada mobil. Yang selanjutnya adalah yang kedua, prinsip atau asas belajar dan pembelajaran yang kedua adalah keaktifan. Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang sangat aktif. Jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak sekedar menyimpannya saja tanpa mengadakan transformasi. Menurut teori ini, anak memiliki sifat aktif, konduktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu untuk mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang diperolehnya. Dalam proses belajar mengajar, anak mampu mengidentifikasi, merumuskan masalah, mencari dan menemukan fakta, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman. Jadi prinsip atau asas belajar dan pembelajaran yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam belajar yang menggunakan pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia juga harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Jadi siswa tidak hanya terlibat langsung di dalam proses kegiatan tersebut, tapi juga menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan juga bertanggung jawab terhadap hasil yang dia hayati atau yang dia ikuti. Pentingnya keterlibatan langsung dalam belajar dikemukakan oleh John Dewey dengan learning by doing. Belajar sebaiknya dialami melalui perbuatan langsung. Jadi kegiatan belajar mengajar lebih baik dilakukan dengan kegiatan langsung. Belajar harus dilakukan oleh siswa secara aktif, baik individual maupun kelompok, dan cara memecahkan masalah. Guru kapasitasnya hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. Keterlibatan siswa di dalam belajar jangan diartikan sebagai keterlibatan fisik semata, namun lebih dari itu, terutama adalah keterlibatan mental emosional. Keterlibatan dengan kegiatan kognitif dalam mencapai dan dalam perolehan pengetahuan, dalam penghayatan dan internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap, dan juga pada saat mengadakan latihan-latihan dalam pembentukan keterampilan.
Nah, selanjutnya yang keempat adalah pergaulan. Prinsip atau asas yang keempat adalah pengulangan. Prinsip yang menekankan perlunya pengulangan barangkali yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya pengamat, penanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Seperti halnya pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam. Maka daya-daya yang dilatih dengan mengadakan pengulangan akan menjadi sempurna. Selanjutnya, yang kelima adalah tantangan. Dari teori Medan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin, bahwa siswa dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Kemudian, apabila hambatan itu telah diatasinya, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka ia akan masuk dalam medan baru dan tujuan yang baru pula. Demikian seterusnya. Agar anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan belajar harus menantang. Tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Pelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep dan generalisasi tersebut. Kemudian yang keenam, yaitu umpan balik dan penguatan. Prinsip dan asas yang keenam. Prinsip belajar yang berkaitan dengan umpan balik dan penguatan terutama ditekankan oleh teori operan conditioning. Kalau pada teori conditioning yang diberikan kondisi adalah stimulusnya, maka pada operan conditioning yang diperkuat adalah responnya. Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Apalagi hasil yang baik akan merupakan umpan balik yang menyenangkan dan berperan baik untuk usaha belajar selanjutnya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, prinsip atau asas belajar dan pembelajaran yang terakhir adalah perbedaan individual. Siswa merupakan individual yang unik, artinya tidak ada dua orang yang sama persis. Tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Jadi setiap siswa itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama persis. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Sistem pendidikan klasikal yang dilakukan oleh sekolah kita kurang memperhatikan masalah perbedaan individual. Umumnya, proses pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai individu dan kemudian dengan kemampuan yang rata-rata, kebiasaan yang kurang lebih sama,
Demikian pula dengan pengetahuannya. Pembelajaran yang klasikal yang mengabaikan perbedaan individu dapat diperbaiki dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan metode atau strategi belajar mengajar yang bervariasi sehingga perbedaan kemampuan siswa dapat terlayani. Jadi cukup itu presentasi dari saya tentang pengertian asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Jadi kesimpulan dari makalah ini yaitu terdapat 7 prinsip dan asas belajar pembelajaran, yaitu 1. Perhatian dan motivasi. Yang kedua adalah keaktifan. Yang ketiga keterlibatan langsung. Yang keempat adalah pengulangan. Yang kelima adalah tantangan. Yang keenam adalah balikan atau penguatan. Dan yang ketujuh adalah perbedaan individual. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, ucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.